Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jumpa lagi bersama saya Tatang Muhtar di channel SMK Bisnis dan Teknologi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam serta sehat walafiat sehingga kita dapat mengikuti kegiatan kita sehari-hari khususnya dalam kajian Ramadan pada saat ini. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan judul tentang materi Smart Trend Ramadan. Judul kali ini yang saya ambil adalah Islam Rahmatan lil Alamin. Mari sama-sama kita serius untuk belajar menyikapi tentang judul ini. Karena di dalam judul ini itu banyak hal yang harus kita ketahui. Di antaranya Islam Rahmatan lil Alamin seperti biasa ketika kita membahas, kita dahulukan dulu pengertiannya. Secara etimologis bahwasanya terdiri atas Islam berasal dari kata salama yang artinya adalah selamat. Kemudian yang kedua adalah rahmat yang artinya adalah kasih atau pemberi. Kemudian yang ketiga adalah li adalah untuk, dan juga alamin berasal dari kata alam yang artinya adalah alam yang maksudnya adalah selain Allah. Oleh karenanya mari kita gabungkan bahwasanya Islam, yang pertama Islam itu adalah selamat. Sesungguhnya arti Islam itu bahwasanya Islam itu akan menjadi selamat jika Islam itu diartikan bahwasanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan membiarkan orang tersebut mengatakan Islam sebelum Allah mengujinya. Maka nanti ada ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Selanjutnya, Islam juga bisa diartikan sebagai selamat yang maksudnya adalah adanya ketenangan, kedamaian. Islam juga dikatakan tenang, damai. Dan yang terakhir, Islam juga bisa dikatakan sebagai kebahagiaan tertinggi yang akan diraih. Nah, kebahagiaan tertinggi yang akan diraih seorang Islam itu merupakan suatu keselamatan bagi diri Islam itu sendiri, yang apabila ketika meninggal dunia dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Islam dipastikan akan selamat dan akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Islam itu menjadi kata dinul Islam. Hal ini bisa kita lihat di dalam Al-Qur'an, di dalam surah 3 ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna dinna indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Kemudian berlanjut lagi, ini juga dilanjutkan kepada ayat berikutnya, yaitu masih dalam surah 3 ayat 85. Yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang artinya, barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Oleh karenanya, disinilah ketaatan terhadap Islam harus mengetahui bagaimana Islam itu harus taat dan tunduk patuh kepada Allah. Karenanya, Islam itu juga bisa diartikan sebagai agama yang selamat. Kemudian, dari din, agama, ya, kemudian dilanjutkan kepada kata silmun. Dan ini ada di dalam surah 2 ayat 208. Yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafa. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Allah secara keseluruhan. Nah, maksudnya adalah bahwasanya orang yang sudah mengimani Islam maka harus mengikuti, tunduk dan patuh kepada Allah secara keseluruhan tentang syariat-syariat yang Allah keluarkan. Di antara syariat-syariat tersebut itu terdapat di dalam rukun Islam. Dan rukun Islam ini bersumber atas hadis Nabi yang ketika itu sahabat sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, kemudian datanglah seorang malaikat, tentunya malaikat Jibril, yang berubah menyerupai manusia dengan memakai pakaian yang rapi dan rambut tersisir rapi. Di sini mengajarkan kepada kita bahwasanya sebagai seorang yang berguru kepada seorang guru haruslah dengan pakaian yang rapi dan juga sopan terhadap guru. Dan dalam hal ini malaikat telah mencontohkan ketika datang, kemudian dia duduk di depan guru tersebut, ya, atau di situ maksudnya ketika malaikat datang
Dia langsung duduk di depan Rasulullah sambil berkata, "Ya Rasulullah, apakah itu Islam?" Kemudian dijabarkan Islam itu oleh Rasulullah, kemudian dijadikanlah itu sebagai syariat Islam. Nah, kemudian apa yang dijawab oleh Rasulullah? Al-Islam an tu'minu billah. Al-Islam, maaf, itu tadi rukun iman. Al-Islam tashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksudnya adalah bahwasanya Islam itu dia yang menyembah selain Allah, menyembah Allah dan tidak ada sembahan selain Allah. Maksudnya tunduk patuh kepada Allah. Wa anna Rasulullah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi disinilah disebut dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Islam itu harus bersyahadat dulu, mengakui bahwasanya tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Dan selanjutnya Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Itu adalah Islam. Kemudian syariatnya adalah mendirikan salat, wa aqimus shalah, wa ita'uz zakah, wa shaum Ramadan, wa hijjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu adalah syarat-syaratnya, mendirikan salat, saum, puasa di bulan Ramadan, dan juga mendirikan salat. Saum di bulan Ramadan, kemudian adalah pergi haji ke Baitullah. Oke, baik. Selanjutnya itu Islam. Kemudian tadi seperti saya katakan, kata yang kedua adalah rahmat. Rahmat itu adalah kasih, artinya Allah Maha Pengasih. Jadi Allah memberikan kasihnya itu kepada siapapun, yaitu kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah. Semua Allah berikan segala sesuatunya. Allah tidak melupakan ciptaannya. Dan selanjutnya li itu adalah untuk. Kemudian alam adalah semesta alam. Alam itu yang dimaksud adalah selain Allah. Nah, jadi sesungguhnya ini lahir dari ayat Allah yang mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus seorang rasul melainkan dia sebagai rahmatan lil alamin. Namun dari sini maka kita simpulkan apa sih yang dimaksud dengan Islam rahmatan lil alamin? Maksudnya bahwasanya kehadiran Islam itu menjadi penyelamat daripada seluruh alam, menjadi rahmat kepada seluruh alam, karena pada saat itu tentunya belum ada ajaran Islam. Setelah datang syariat Islam, maka dinaungilah seluruh alam ini dengan ajaran Islam sehingga menjadi selamat semuanya. Nah, selanjutnya apa sih yang menjadi rahmatan lil alamin buat kita? Buat kita tadi sudah dikatakan, jika kita Islam maka Allah akan janjikan kita akan memasuki surganya Allah. Dengan syarat sebagai Islam itu sebagai suatu tanda ketaatan, maka Allah akan coba apakah dia betul-betul taat atau tidak. Nah, selanjutnya untuk non-Islam ataupun orang-orang kafir dan juga untuk alam semesta ini, ya, bahwasanya yang dimaksud rahmatan lil alamin itu ketika datangnya ajaran Nabi Muhammad SAW, maka Allah tahan segala ajab Allah terhadap alam semesta ini. Kenapa demikian? Karena kita ketahui sebelum datangnya ajaran Nabi Muhammad SAW, itu setiap kaum para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, ketika kaum tersebut mendapatkan suatu kesalahan, maka Allah menyegerakan ajabnya. Tapi untuk kaum Nabi Muhammad SAW, Allah tidak akan menurunkan ajab serta-merta begitu saja, tetapi Allah menahan ajab kepada kaum Nabi Muhammad SAW. Lantas ada pertanyaan, apakah pada saat ini di bulan Ramadan ini kita tahu bahwasanya Indonesia dan juga dunia sedang mengalami musibah. Apakah musibah ini disebut dengan ajab? Tentunya musibah ini bukanlah ajab, tetapi ini adalah suatu ketentuan ujian dari Allah yang harus kita perjuangkan bagaimana menyikapinya. Tentunya di dalam Islam ada ajaran yang harus menyikapi dalam hal ini. Yang pertama, bagi umat Islam itu, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kemudian kita itu harus saling merangkul atau kita itu bersatu dan jangan bercerai-berai. Oleh karenanya dalam ajaran Islam, kita dalam menyikapi suatu perkara, dalam hal ini tentunya kita tahu sekarang kita sedang mengalami musibah yang namanya COVID-19 atau virus COVID-19 yang disebut dengan Corona. Nah, Islam sebagai rahmatan lil alamin semestinya menjadi rahmat semesta alam, menjadi solusi bagi segala sesuatu. Karena tadi sudah disyariatkan bahwasanya Islam pertama bersyahadat, yang kedua salat, dan juga yang ketiga adalah zakat. Nah, kebetulan pada saat ini adalah bulan Ramadan, di mana umat Islam itu diwajibkan untuk berzakat. Nah, gunakanlah zakat ini sebagai solusi untuk menanggulangi dari pandemik ataupun masalah yang ada di dalam masalah
virus corona tersebut. Kenapa? Karena adanya virus ini maka menjadi banyak yang terdampak. Karena banyak yang terdampak, maka banyak pula yang mengalami kesusahan. Nah, oleh karenanya pemerintah telah mengusulkan bahwasanya agar zakat ini dibayarkan secepatnya, tujuannya adalah agar bisa didistribusikan kepada masyarakat banyak, apalagi pada saat ini sangat-sangatlah dibutuhkan oleh seluruh masyarakat karena berdampak kepada seluruh masyarakat. Dan mudah-mudahan zakat ini menjadi solusi untuk menjadi rahmatan lil alamin. Demikian penyampaian materi dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.